Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang Ustaz banggakan, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah dan semoga kita dilancarkan dalam menuntut ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pelajaran kita, yaitu pelajaran PABB, lanjutan yang kemarin ya, bersih itu sehat. Akan tapi sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Terima kasih disampaikan anak-anakku sekalian yang Ustaz banggakan. Kemarin kita sudah menonton videonya Ustadz ya terkait pelajaran berwudu. Mari kita berwudu. Untuk selanjutnya di masih bab bersih itu sehat, kita akan membahas tentang bagaimana cara bertayamum. Oke, coba kalian lihat ya terkait bersih itu sehat, aku senang bertayamum. Nah, kita lihat di sini ada gambar orang yang sedang memakai debu ya, memakai debu. Jadi di sini apa itu tayamum? Apakah kalian tahu itu tayamum itu apa? Kalau belum tahu ataupun yang sudah tahu, mari kita dengarkan keterangannya Ustadz. Tayamum menurut bahasa ialah kesengajaan atau menyengaja. Sedangkan menurut istilah, tayamum ialah mendatangkan debu yang suci sampai ke wajah dan kedua tangan sebagai gantinya wudhu atau mandi, atau juga membasuh anggota disertai dengan syarat-syarat tertentu. Tayamum ya merupakan pengganti air. Semisal seseorang tidak mampu untuk menggunakan air karena sebab mungkin sakit atau uzur yang lain, bisa diganti dengan tayamum, itu menggunakan medianya debu. Ya, dengan menggunakan debu. Atau juga karena tidak adanya air di suatu daerah, kekeringan, musim paceklik, bisa dengan menggunakan tayamum dengan syarat-syarat tertentu ya. Adapun tayamum itu berbeda dengan tata caranya berwudu. Kalau tayamum ya itu hanya mengusap daripada wajah dan kedua tangan. Itu ya, bisa dipahami anak-anakku sekalian, insya Allah ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang syarat-syarat tayamum. Adapun syaratnya itu ada 5. Yang pertama adalah terdapat halangan, baik sebab bepergian atau sebab sakit, atau juga tidak adanya air dalam daerah tersebut ya. Kita sakit parah, mungkin sedang dicoba oleh Allah ya, sakit, kemudian kita tidak boleh menyentuh air. Kalau nanti menyentuh air nanti sakitnya tambah semisal ya, maka boleh sholatnya ataupun yang ibadah-ibadah yang lainnya seperti membaca Al-Quran boleh dengan cara bertayamum.
Yang kedua, telah masuk waktunya sholat. Ya, makanya maksudnya telah masuknya waktu sholat. Jadi ketika menggunakan tayamum ketika sudah mungkin waktunya sholat. Ya, ketika azan berkumandang, lah di situ boleh langsung menggunakan tayamum. Jangan sebelum sholat, misal sholatnya masih lama gitu, masih 4 jam, kita tayamum dulu. Nah, bukan seperti itu, tapi yang dimaksud telah masuknya waktu sholat yaitu ketika pas azannya atau ketika ada azan. Nah, maka kita boleh menggunakan tayamum. Atau juga kita akan membaca ayat Al-Quran atau Al-Quran, ya. Maka ketika saat itu mau membacanya, nah sebelumnya langsung bertayamum dahulu dan lain sebagainya. Yang ketiga, harus mencari air. Maksudnya harus mencari air yaitu ketika di daerah kita sudah tidak ada air. Pergi ke barat, nggak ada, ke selatan, nggak ada, ke utara, nggak ada, ya. Semuanya dari kanan ke kiri, belakang ke depan sudah tidak ada air, kekeringan. Boleh nanti diganti seperti ibadahnya menggunakan air. Tapi syaratnya harus mencari terlebih dahulu seperti itu. Yang keempat, berhalangan menggunakan air. Yang tadi keterangannya sama dengan keterangan yang nomor 1, terdapat halangan, ya. Mungkin sebab sakit, ya. Ada uzur seperti itu. Yang kelima, memakai debu yang suci, ya. Memakai debu yang suci. Maksudnya apa? Maksudnya harus dengan debu yang suci, lagi tidak basah. Ya, debu yang suci itu bisa jadi dari debu hasil dari tanah, ya. Dari tanah mungkin, atau debu yang bertebangan kemudian menempel di dinding kaca ataupun dinding tembok atau juga jendela dan lain sebagainya, ya. Dan juga mungkin ya jarang dilewati ataupun jarang dilewati kotoran-kotoran yang menempel seperti mungkin banyak ayam, ya di situ, kemudian kotoran-kotoran, ya itu dihindari kalau menggunakan debu yang seperti itu ataupun tempatnya, ya yang seperti itu dihindari karena mungkin kecampuran itu kotoran. Nah, itu yang dianggap nanti tidak suci. Yang memakai suci mungkin yang jarang dilewati, mungkin di dalam rumah gitu, ya. Paling di dalam rumah, di tembok kita, di rumah tembok kita, kemudian di kaca seperti itu boleh. Atau juga memakai debu, ya, pakai tanah dan sebagainya bisa menggunakannya. Oke, selanjutnya fardu tayamum itu ada 4, atau fardu itu wajibnya, ya, maksudnya yang harus dilaksanakan itu fardu namanya. Kalau meninggalkan berarti ya tidak sah tayamumnya, seperti itu. Yang pertama adalah niat, ya. Perlu kalian ketahui dalam melaksanakan ibadah tayamum, ya, berbeda, ya, sudah saya jelaskan di depan. Hanya beberapa, ada 4 ini fardunya. Kalau wudu kan banyak, ya. Kalau ada 6 kalau nggak salah wudu fardunya. Kemudian yang pertama adalah niat. Niatnya gimana? Niatnya bismillahirrahmanirrahim. Nawaitut tayammuma listibahatis sholati fardhon lillahi ta'ala. Ya, itu niatnya. Niatnya juga kalau bisa di dalam hati, ya. Niatnya dalam hati. Yang kedua, mengusap wajah. Ya, mengusap wajah. Mengusap wajah itu dilaksanakan, ya, dengan cara setengah-setengah. Mungkin kita usapkan di tangan kanan, mengusapkan ke muka bagian kiri, dan selanjutnya tangan kiri mengusapkan setengah di wajah bagian
kanan, atau juga langsung semuanya ya, telapak tangan duanya langsung diusapkan wajah. Itu ada dua versi ya, nggak apa-apa, semuanya betul. Yang ketiga, mengusap kedua tangan. Adapun batasan-batasannya sama seperti halnya berwudu ya, baik wajah maupun tangan batasannya itu sama dengan berwudu. Kalau wajah itu dari tumbuhnya rambut kepala bagian atas sampai janggut. Kemudian untuk bagian kanan ke kirinya dari kuping kanan sampai kuping kiri, atau telinga kanan ke telinga bagian kiri. Adapun mengusap kedua tangan juga sama ya, siku sampai siku-siku ya, sampai siku. Yang keempat adalah tertib ya, yang keempat adalah tertib. Oke, selanjutnya sunah-sunah tayamum. Yang pertama membaca basmalah. Yang kedua mendahulukan tangan yang kanan daripada tangan yang kiri. Yang terakhir muwalah atau susul menyusul dengan segera. Dalam arti apa? Mengusap muka atau wajah, langsung mengusap, setelah itu mengusap kedua tangan. Itu namanya susul menyusul tanpa ada selingan ya. Ada selingan, harus disegarakan. Maksudnya seperti itu. Yang selanjutnya yang membatalkan tayamum. 1. Segala yang membatalkan wudhu ya. Jadi tayamum juga kalau yang disyaratkan atau yang membatalkan wudhu juga sama dengan tayamum. Ini bukan kentut ya, atau buang air kecil maupun besar, kentut dan sebagainya. Nah, tempelan yang tidak muhrimnya seperti itu. Yang kedua, melihat air. Semisal ya, maksud melihat air yaitu ketika pas mau tayamum ya, di situ ada air ya, maka gugur tayamumnya ya. Maksudnya air untuk digunakan berwudu cukup di situ, maka tayamumnya batal, tidak sah karena ada melihat air di situ. Kemudian yang ketiga, murtad, keluar dari Islam. Jelas. Oke, selanjutnya, apakah kalian pernah bertayamum? Ya, insya Allah jawabannya ada yang pernah dan ada yang belum. Mari kita tata cara tayamum. Coba perhatikan ya. Nah, ini yang pertama, memukulkan telapak tangan ke tanah ataupun bagian wadah. Yang kedua, dan menipiskannya ya, dalam arti agar debu itu enggak banyakkan nanti kelopotan ya di muka, menipiskan. Selanjutnya mengusapkan telapak tangan ke wajah, baru ke wajah. Boleh langsung semuanya wajahnya ya diusapkan, atau juga setengah-setengah ya, nanti ada videonya. Yang ketiga, mengusap tangan kanan dengan tangan kiri, dilanjutkan tangan kiri. Yang keempat, mengusap tangan kanan dengan tangan kiri. Kemudian mengusap tangan kiri dengan tangan kanan. Oke, untuk videonya bisa kalian lihat. Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, Ustadz ini akan mempraktekkan tentang cara bagaimana kita tayamum ya. Coba perhatikan. Berarti tayamum itu pengganti dari air. Semisal air itu kesulitan atau tidak ada, bisa diganti dengan tayamum dengan cara mensucikan dengan cara debu. Oke, langkah pertama kita siapkan yang sekiranya ada debu ya, mungkin berada di kaca, di tembok ataupun di meja. Ustadz medianya pakai meja dulu. Oke, untuk langkah pertama ya, debu kita tempelkan di bagian paling bawah ya. Agar apa?
agar debu yang di atas tidak berjatuhan ya, menjatuhi yang ada di atasnya. Oke, yang pertama kita tempelkan dulu. Nah, sudah. Kalau sudah kita tempelkan, kemudian kita tipiskan ya, tipiskan agar debu itu tidak kebanyakan ya. Ini dikipat-kipatkan. Setelah itu kita langsung niat tayamum, diarahkan ke wajah. Niatnya Bismillahirrahmanirrahim, diniatkan di dalam hati ya. Kalau ini Ustaz prakteknya lewat suara. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahadis sholati fardholillahi ta'ala. Satu lagi ya. Batasannya seperti orang berwudu ya, di wajah. Oke, setelah itu kita ambil lagi, kita tipiskan dulu, kemudian kita ambil di bagian paling atas, debu yang paling atas. Oke, tempelkan. Setelah kita tempelkan, kita tipiskan lagi debunya ya. Kemudian tangan kiri itu memegang tangan kanan. Caranya seperti ini ya. Caranya jari jempol itu jangan sampai kena dengan tangan yang kanan, seperti ini ya, diseret ya, seret bagian belakang, kemudian dibalik. Nah, dibalik tangannya atau diputerkan, kemudian ketemu jempol sama jempol ya. Nah, kayak gini ya, paham ya? Telapak tangan nggak kena. Kemudian yang kedua, yang ke tangan kanan menghapus yang basuh atau mengusapkan ke tangan yang kiri. Ini ya, diputarkan sama ketemu jempol. Nah, udah. Itu praktek tayamum untuk pertemuan hari ini. Ya udah, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk tugasnya insya Allah sudah paham ya anak-anak sekalian terkait tayamum. Nanti kalau misal belum paham, nanti bisa kita jelaskan pada pertemuan tatap muka. Oke, untuk tugas kalian agar Ustadz bisa mengecek seberapa paham kalian terkait penjelasan Ustadz, maka tugas kalian yaitu membuat video mempraktekkan tayamum seperti apa yang tadi dijelaskan Ustadz ya. Terima kasih. Mungkin ya, untuk nanti kolom komentar nanti bisa diisi dengan absensi ya. Di situ bisa isi dengan absensi. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Illa liqa ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.